Baik, malam hari ini kita bertemu kembali di dalam pertemuan RBK atau Rahasia Berkeluarga. Nah, kenapa kembali mengenai keluarga? Karena nanti kita belajar, saya percaya bahwa salah satu yang Tuhan sedang pulihkan hari-hari ini adalah pemulihan keluarga. Ya, keluarga itu adalah jemaat terkecil. Ya, jemaat terkecil itu adalah keluarga. Nah, kita akan langsung saja, tema kita pada malam hari ini adalah melayani Tuhan dan keluarga. Ya, melayani Tuhan tentu diimplementasikan dalam bentuk melayani pekerjaan Tuhan. Selain secara pribadi kita secara khusus berdoa, memuji, menyembah Tuhan, tapi juga melayani Tuhan dalam konteks pekerjaan Tuhan. Nah, kenapa saya ambil tema melayani Tuhan dan keluarga? Saya rindu supaya kita semua mengerti, ya, supaya kita semua mengerti bahwa sebetulnya pelayanan kepada Tuhan atau melayani pekerjaan dan keluarga itu tidak terpisahkan. Alasan yang pertama, silakan gambar yang kedua bisa ditayangkan. Gambar yang kedua. Nah, tugas pelayanan dan keluarga itu tidak terpisahkan. Kalau kita melihat dari awalnya, pada waktu Tuhan pertama kali menciptakan laki-laki dan perempuan, menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah, itu dalam konteks adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu adalah pelayanan yang pertama kali yang Tuhan berikan kepada manusia. Dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi ketika Allah pertama kali menciptakan keluarga, Allah pertama kali menciptakan keluarga, itu dalam konteks lalu mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada keluarga, yaitu pada ayat yang ke-28. Jadi antara tugas pelayanan dan keluarga itu merupakan satu kesatuan, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Gambar berikutnya. Ya, sebelum saya lanjutkan, kalau nanti sementara saya sampaikan firman demi firman, bahan demi bahan, Bapak Ibu ada pertanyaan, ya silakan. Kalau yang di radio itu di nomor 0853 1166 5300, karena ada banyak teman-teman dari jaringan radio, lebih dari 300 stasiun radio yang bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang melalui Zoom, tadi Pak Budi sudah kirimkan pengumuman, kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan lewat nomor HP atau nomor WA yang ada. Baik, yang ketiga dikatakan begini, ya, pada waktu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Kejadian 2 ayat 18 dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ini adalah cikal bakal keluarga. Cikal bakal suami istri. Lalu ayat yang ke-19 itu bicara mengenai tugas yang harus dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Manusia yang pertama, laki-laki dan perempuan. Nah, saya ingin memberikan satu gambaran bahwa sebetulnya pelayanan kepada Tuhan atau tugas pelayanan dan keluarga itu tidak terpisahkan. Itu tidak terpisahkan. Jadi dengan kata lain jangan sampai ada keluarga yang terpisahkan karena tugas pelayanan. Karena sejatinya adalah tugas pelayanan itu dilakukan suami istri bersama-sama dengan keluarga, ya. Adam tidak bisa menyelesaikan sendiri. Tuhan melihat bahwa ini nggak bagus ini. Kalau seorang diri tidak bisa.
Kalau seorang diri tidak bisa, saya butuh Bu Indah. Ya, kita bersama-sama untuk menyelesaikan setiap tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Nah, itu adalah bagian yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara. Nah, namun dalam realitanya, ya saya sempat melakukan survei kecil-kecilan. Ya, mengapa sih keluarga kerap kali terabaikan dalam pelayanan? Gambar nomor 4, silakan. Mengapa keluarga kerap kali terabaikan dalam pelayanan? Saking sibuknya, ya, saking sibuknya pelayanan, keluarga yang lainnya, entah suami, entah istri, entah anak, merasa tidak dilayani, merasa terabaikan, sehingga yang terjadi adalah lalu dalam keluarga itu terjadi konflik. Sementara mungkin pelayanan kita itu berhasil atau sementara pelayanan kita itu baik, tapi dalam keluarga kok justru terjadi konflik. Nah, tujuan daripada firman atau pelajaran pada malam hari ini adalah bagaimana supaya keduanya berjalan dengan baik. Ya, keluarga berjalan dengan baik, pelayanan berjalan dengan baik. Kita tidak dalam posisi begini, mana yang lebih utama, mana yang harus diabaikan, mana yang harus dikalahkan. Kita tidak dalam posisi seperti itu. Nanti kita akan lihat bahwa firman Tuhan tidak mengajarkan untuk kita meninggalkan yang satu demi yang lainnya. Tapi firman Tuhan mengajarkan bagaimana supaya keduanya itu berjalan dengan baik. Karena pada mulanya di dalam Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua tadi kan dikatakan ketika Tuhan memberikan tugas kepada manusia yang pertama yaitu Adam, Tuhan melihat tidak bagus. Kalau Adam seorang diri, lalu diberilah penolong yaitu Hawa. Jadi Adam dan Hawa bekerja bersama-sama, mereka bersama-sama melakukan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi ini merupakan patokan dasar. Karena tidak jarang saya mendengar 1-2 orang, bahkan banyak orang yang ya kalau keluarga menghalangi ya ditinggalkanlah, itu kan kamu pikul salib dan sebagainya. Kalau suami tidak mendukung pelayananmu ya ditinggalkan saja, anggap saja itu pikul salib. Saudaraku, firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Nah, saya membuat survei kecil-kecilan dari beberapa keluarga. Mengapa? Keluarga itu kerap kali terabaikan dalam pelayanan. Silakan, gambar berikutnya. Gambar yang kelima. Nah, ini adalah beberapa penyebab ya dari hasil survei saya kecil-kecilan mengapa keluarga kerap kali terabaikan dalam pelayanan. Yang pertama, melayani pekerjaan Tuhan, entah di gereja, entah dimanapun, dianggap lebih rohani atau lebih penting daripada melayani keluarga. Dengan kata lain, pelayanan terhadap keluarga. Nanti kita akan lihat, Pak, pelayanan terhadap keluarga itu seperti apa, ya, sehingga melayani keluarga itu dianggap remeh. Ya, sedangkan kalau kita melayani di pekerjaan Tuhan dianggap lebih rohani. Nanti kita akan tahu pelayanan dalam keluarga itu seperti apa. Lalu anggapan yang kedua, dikatakan kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, maka otomatis Tuhan akan melayani dan membereskan keluarga kita. Pernyataan ini ada benarnya, tapi bukan berarti lalu kita tidak ada peran sama sekali. Saya percaya, sementara saya melayani pekerjaan Tuhan, ya, tapi saya juga melayani istri dan anak-anak, saya percaya Tuhan akan menolong memberikan kemampuan. Tapi bukan berarti begini, saya melayani Tuhan, ya istri terserah, ya tinggal, anak-anak terserah. Nanti Tuhan kan yang melayani, yang memelihara, dan yang membereskan. Akibatnya kita abaikan mereka. Yang ketiga dikatakan, pelayanan kepada keluarga bukan topik yang populer. Ya, jarang sekali dibahas bagaimana kita melayani keluarga. Tapi kalau kita melayani generasi, kita melayani jiwa-jiwa, kita melayani jemaat, nah itu jauh lebih banyak dibahas. Ya, padahal keluarga itu juga jiwa-jiwa, saudara. Keluarga itu juga jemaat, ya.
jemaat saya yang pertama itu Bu Indah, yang kedua itu anak-anak saya. Ya, sekarang udah punya menantu, jadi anak-anak dan menantu. Nah, itu mereka itu juga jiwa-jiwa, jangan lupa mereka itu juga jemaat. Nah, tapi seringkali pelayanan kepada keluarga ini tidak dibahas dengan itu jarang sekali. Bukan topik yang populer, tapi kalau kita bicara melayani jiwa-jiwa, kita mengharapkan revival, kita mengharapkan melayani generasi, itu merupakan topik yang populer. Tapi melayani keluarga sangat jarang dibahas, sehingga ya, pelayanan kepada keluarga itu menjadi terbengkelai. Yang berikutnya, tidak ada teladan dari pemimpin rohani. Nah, ini termasuk nyindir saya ya, karena saya kan juga pemimpin rohani. Tapi memang itulah yang terjadi ya, karena sejujurnya ada banyak pemimpin rohani, saya juga pernah mengalami bahwa saya kedodoran, saya hampir kehilangan anak-anak saya. Ya, itu pun merupakan teladan yang buruk. Tidak ada teladan dari pemimpin rohani, karena pemimpin rohani, para gembala, para pendeta sibuk habis energi rohaninya untuk melayani jemaat, sehingga pelayanan kepada keluarga sehingga terbengkelai. Kemudian, nah ini dalam tanda kutip ya, ini dalam tanda kutip, saya 1-2 kali pernah dengar bahwa mengabaikan keluarga diyakini sebagai bagian dari memikul salib. Ya, melayani atau mengabaikan atau mengutamakan pelayanan yang lain. Suami sakit, tinggal saja, nanti Tuhan yang sembuhkan. Anak-anak harusnya belajar untuk ujian, tinggal saja, nanti Tuhan yang ngajari. Doakan supaya dia punya kepandaian 10 kali lipat seperti Daniel dan sebagainya. Mengabaikan keluarga diyakini sebagai bagian dari memikul salib. Abaikan saja permintaan suamimu atau istrimu, jangan dengarkan dia. Yang penting kita melayani Tuhan, yang penting kita mengabdi kepada Tuhan. Nah, pernyataan itu seringkali menjadi legitimasi bagi orang-orang untuk ya mengabaikan keluarga, ya mengabaikan suami, mengabaikan istri, ditinggal demi melayani, dan itu dianggap sebagai memikul salib. Ya, memang sih ada ayat yang mengatakan, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam, saya tadi coba buka di dalam Matius pasal yang ke-10, dikatakan begini, ayat yang ke-37, itu ayatnya ini nih. Ya, ayat yang sering dipakai begini, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, sebetulnya ini adalah ya tentu saja begini, yang mengasihi Tuhan itu yang utama, lalu mengasihi keluarga dan jiwa-jiwa. Tapi bukan berarti ayat ini itu memberikan indikasi satu perintah bahwa abaikan saja keluargamu. Sama sekali tidak. Ketika kita sangat mengasihi Tuhan, lalu yang kedua adalah mengasihi keluarga. Kalau kita demikian mengasihi Tuhan, kita juga akan demikian mengasihi keluarga kita. Jadi ayat ini kerap kali dipakai untuk melegitimasi ketika keluarga kita berantakan sementara kita aktif dalam pelayanan. Ayat lain yang sering dipakai adalah di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-26, itu juga sering dipakai. Ya, dikatakan begini, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan atau saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini juga acap kali ayat ini digunakan untuk melegitimasi kita meninggalkan keluarga. Nah, sebetulnya kata-kata barang siapa tidak membenci itu adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Ibrani yang artinya gini, kurang mengasihi atau kasih kepada Tuhan, lalu kasih yang berikutnya di urutan kedua itu adalah kasih kepada keluarga. Itu ungkapan sebetulnya. Kayak seperti gini, saya mencintai Bu Indah setengah mati loh, itu kan ungkapan. Bukan setengah mati itu kejat-kejat lalu mencintai, itu kan bukan. Sama seperti itu ungkapan, artinya tetap kasih kepada Tuhan yang pertama, lalu kasih kepada keluarga. Ya,
Yang berikutnya, nomor 6, apalagi yang seringkali menjadi pembenaran, anggapan bahwa keluarga baik-baik saja otomatis mendukung sehingga tidak perlu diperhatikan atau tidak perlu dilayani. Ya, itu juga yang acap kali menjadi membuat kita jadi tidak melayani akan keluarga kita. Kemudian yang berikutnya, kalau kita melayani di luar, kita mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan. Terima kasih Pak untuk pelayanannya. Sedangkan di dalam keluarga hampir tidak pernah, jarang sekali. Ya, jarang sekali saya berterima kasih kepada Bu Indah. Jarang sekali Bu Indah terima kasih pada saya. Ya, tapi kalau kita keluar, ya terima kasih Pak firman-Nya. Loh, saya kalau lalu mengkhotbah Bu Indah tidak selalu diterima kasih. Ya malah dia di stop, saudaraku. Nah, kadang-kadang pelayanan di luar itu penuh dengan pujian, penuh dengan penghargaan, sedangkan kalau kita melayani keluarga itu tidak ada pujiannya. Ya, tidak ada pujiannya. Bahkan kalau kita khotbah ngomong banyak itu kan, lalu Pak terima kasih khotbahnya. Kalau kita di rumah kita ngomong banyak, istri kita akan katakan, jangan banyak omong. Buktikan, jangan banyak omong, buktikan. Kalau kita ngomong banyak kepada anak-anak, anak-anak katakan, Papa jangan banyak ngomong, buktikan saja. Nah, itulah masalahnya. Kemudian yang lainnya adalah menjadi pelarian atau menutupi dari kegagalan atau konflik yang ada di rumah tangga yang tidak terselesaikan. Sehingga lalu kita melayani di luar, ya pelayanan di luar menjadi pelarian. Nah, yang terakhir, saya pemimpin, saudara, arahan pemimpin rohani yang keliru. Nah, kadang-kadang para pemimpin itu begini, tidak mau pelayanannya gagal. Ya, tidak mau pelayanan gagal, sehingga saya katakan kepada Pak Budi Raharjo, Budi, kamu harus melayani, ini tugasmu. Loh Kak, anak saya sakit, lupakan saja, nanti Tuhan akan menjamah. Loh, kalau Tuhan bicara tidak apa-apa. Pak, istri saya sedang butuh pendampingan, lupakan saja, nanti Tuhan yang mendampingi. Loh, kalau itu memang perintah firman Tuhan pada waktu itu, oke, Tuhan yang memberi jaminan. Tapi kalau itu menjadi semacam atmosfer, semacam iklim yang berkembang bahwa ini kelompok kita adalah kelompok ini ya, kita gereja yang kita sangat mencintai pekerjaan Tuhan sehingga keluarga kita itu dikesampingkan tidak apa-apa. Bahkan itu merupakan sebuah tindakan yang heroik. Itu merupakan wujud dari kita memikul salib, mencintai Tuhan lebih dari apapun. Nah, ini hasil daripada tegaskan keliru. Ya, ini hasil daripada survei. Nah, arahan seperti ini, saudaraku, tidak benar. Ya, arahan seperti ini tidak benar. Arahan pemimpin rohani yang keliru, ya, karena lalu atmosfernya seperti itu, sehingga kalau kita meninggalkan suami istri itu semacam ada pembenarannya, dan itu kita katakan itu sebagai bagian dari pikul salib. Saya percaya bahwa melayani keluarga, melayani bersama dengan keluarga. Setelah kita melayani keluarga, melayani bersama dengan keluarga. Yang satu harus dilakukan, yang lainnya jangan diabaikan. Nah, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang betul-betul akan menolong kita. Ketika saya baca firman-firman ini, saya jadi mengerti, oh ternyata Tuhan sama sekali tidak pernah memberikan indikasi, ya, memberikan untuk peluang untuk kita itu mengabaikan akan keluarga kita, bahwa kasih yang paling itu tentu kepada Tuhan, tapi bukan berarti kasih yang paling kepada Tuhan istri diabaikan, itu tidak. Nah, perhatikan Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Saya akan membaca, saya berharap Bapak Ibu memahami keseluruhan konteksnya. Nah, dikatakan begini, judul daripada perikop ini, Efesus pasal yang kelima ini, adalah dikatakan kasih Kristus
adalah dasar hidup suami istri. Nah, perhatikan ayat yang ke-22. Ya, perhatikan ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Perhatikan kata-kata yang mengatakan seperti kepada Tuhan. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya berharap tidak ada satupun istri atau perempuan yang mempertanyakan ayat ini. Kalau kondisi saudara belum terjadi seperti ini, berdoalah supaya ayat 22 ini terjadi. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak, definisi tunduk itu seperti apa? Menurut saya, definisi terbaik tunduk adalah tanyalah kepada suamimu, nanti suamimu akan mengajarkannya. Tanyalah kepada suamimu, Pak, atau Papa, Ayah, Pak. Artinya tunduk itu bagaimana? Nanti suamimu akan berbicara setengah jam, 1 jam, 2 jam. Dia akan mendeskripsikan mengenai tunduk. Ayat 23 dikatakan begini, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi alasan kenapa istri harus tunduk kepada suamimu sama seperti bagaimana jemaat tunduk kepada itu sama karena kepala istri adalah suamimu, suami sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, Bapak Ibu perhatikan perbandingan ini. Jadi bahwa jemaat harus tunduk kepada Kristus karena Kristus itu kepala, demikian juga dengan istri harus tunduk kepada suami karena suami ini kepala. Nah, perhatikan bahwa hubungan suami istri itu oleh Tuhan itu digambarkan seperti Kristus dan jemaat, atau bahkan begini, hubungan Kristus dan jemaat itu digambarkan oleh suami dan istri. Nah, Kristus dan jemaat, iblis tidak bisa mengganggu-gugat mungkin, kesulitan. Tapi dalam konteks hubungan suami istri, iblis punya banyak peluang. Kita istri akan punya banyak alasan untuk kita tidak tunduk kepada suami. Pak, suami saya tidak sempurna dan sebagainya dan sebagainya. Ayat yang ke-24 dikatakan begini, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Alih-alih ini dibantah, lebih baik ibu-ibu, para wanita berdoalah supaya ayat 22, ayat 23, ayat 24 minta Roh Kudus melembutkan hati dan memberikan kerendahan hati supaya ini bisa terjadi. Supaya ini bisa terjadi. Ayat yang ke-25. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau para suami bertanya, Pak, apa definisi kasihlah istrimu? Nanti malam tanyalah kepada istrimu. Tanyalah kepada istrimu. Hai istri, menurut kamu apakah definisi suami mengasihi istri? Apakah aku sudah mengasihi engkau atau belum? Tanyalah kepada istrimu. Dia akan punya jawaban yang sangat panjang dan sangat komplit. Ayat yang ke-26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Perhatikan apa yang dilakukan Yesus kepada jemaat, itulah yang harus dilakukan suami kepada istri. Berikutnya, halaman yang ke-8. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya seperti Kristus
terhadap jemaat. Nah, inilah yang saya sebut dengan pelayanan kepada keluarga atau pelayanan dalam keluarga. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku bagi kamu, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, Kristus dan jemaat, hubungan Kristus dan jemaat itu digambarkan dengan hubungan suami dan istri. Jadi, nomor 9, kasih dan pelayanan Kristus. Gambar berikutnya, kasih dan pelayanan Kristus kepada jemaat adalah gambaran dan teladan pelayanan dan dalam keluarga. Perhatikan baik-baik. Kasih dan pelayanan Kristus kepada jemaat maupun respon jemaat kepada Kristus adalah gambaran dan teladan pelayanan dalam keluarga. Artinya begini. Kita bicara apa yang Yesus lakukan kepada jemaat, ya, apa yang Yesus lakukan kepada jemaat itu yang harus dilakukan oleh suami kepada istri dan anak-anak. Sebaliknya, respon jemaat kepada Kristus itulah yang harus menjadi respon istri kepada suami. Nah, ini yang saya sebut pelayanan dalam keluarga, bukan pelayanan keluarga. Ayo kita memprogram pelayanan keluarga. Apa programnya, Pak? Programnya adalah kita misalkan lalu membuat persekutuan rumah tangga, membuat seminar mengenai keluarga. Bukan itu yang saya sebut dengan pelayanan keluarga. Pelayanan keluarga adalah bagaimana saya melayani Bu Indah, bagaimana saya melayani anak-anak saya dan menantu saya. Nah, itulah yang saya sebut, yang kita maksudkan dengan pelayanan dalam keluarga atau pelayanan terhadap keluarga. Bukan kita memprogram pelayanan keluarga. Misalkan apa? Persekutuan rumah tangga. Kita membuat seminar mengenai keluarga. Kita membuat KKR mengenai keluarga. Bukan itu. Tapi adalah bagaimana saya sebagai suami, Bu Indah sebagai istri, itu saling melayani. Dan kita sebagai orang tua melayani anak-anak kita. Gambar berikutnya. Nah, perhatikan baik-baik. Gambar berikutnya. Pelayanan kepada keluarga adalah sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Kalau kita melihat Efesus 5 ayat 22 tadi dikatakan itu adalah sebuah keharusan karena hubungan Kristus dan jemaat itu adalah gambarannya adalah suami dan istri. Nah, perhatikan baik-baik pelayanan istri kepada suami. Pelayanan sikap pelayanan istri kepada suami itu identik atau sama sikap dengan sikap jemaat kepada Kristus. Ya, sikap atau pelayanan istri kepada suami itu identik atau sama dengan sikap jemaat kepada Kristus. Apa itu? Tunduk, menghormati, mengasihi juga. Jadi sebetulnya begini, kalau Bu Indah itu tunduk kepada saya, menghormati kepada saya, itu sebetulnya melayani akan suami. Sama jemaat, ya, jemaat gereja melakukan semua pekerjaan pelayanan. Loh, itu apa, Pak? Itu kan pekerjaan pelayanan itu adalah karena Tuhan yang memerintahkan. Jadi kalau kita menyelenggarakan kebaktian, nah itu kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Itu kita sebut pelayanan. Nah, sebetulnya ketika istri menyediakan keperluan suami, mengambilkan piring, menghormati, tunduk, mengasihi akan suaminya, itu adalah pelayanan. Karena itulah dalam judul saya katakan pelayanan
kepada Tuhan dan keluarga. Pelayanan dalam keluarga, melayani Tuhan dan keluarga. Nah, inilah bentuk kita melayani istri, melayani suami itu dengan cara apa? Dengan tunduk terhadap apa? Dalam segala sesuatu. Alkitab katakan dalam segala sesuatu. Kalau suami katakan, tolong ambilkan air minum, itu namanya melayani suami. Dan Alkitab mengatakan pelayanan gereja kepada Kristus itu identik dengan pelayanan istri kepada suami. Jadi para ibu, para istri, ya pelayanan kepada keluarga itu tidak kalah penting dengan pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Karena ini yang seringkali dikesampingkan. Ya, kalau ada suami minta sesuatu, kamu bikin repot saja. Ya, kamu tahu nggak? Ini aku sedang berdoa, aku sedang akan pelayanan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang lalu pelayanan kepada suami dan pelayanan kepada keluarga itu dikesampingkan. Saya rindu semuanya berjalan dengan baik. Lalu suami kepada istri, gambar berikutnya. Pelayanan suami kepada istri, sikap atau pelayanan suami kepada istri identik dengan pelayanan Kristus kepada jemaat. Ya, sikap atau pelayanan suami kepada istri identik dengan pelayanan Kristus kepada jemaat, ya, bukan suami kepada jemaat. Nah, ini ada kelebihan kata, tidak apa-apa. Sikap atau pelayanan suami kepada istri identik dengan pelayanan Kristus kepada jemaat, apa? Mengasihi. Ya, menyerahkan diri, tidak egois, menguduskan, menjaga, ya, kemudian menyucikan, memandikan dengan air dan firman. Kristus memastikan keselamatan, ya, memastikan baptisan air, memastikan bahwa jemaat itu selamat. Nah, itu semua yang harus dikerjakan oleh suami maupun istri kepada pasangannya masing-masing dan suami istri kepada keluarga. Nah, jadi saya ingin mengatakan begini, melayani keluarga dan melayani pekerjaan Tuhan itu sama-sama merupakan perintah Tuhan, saudaraku. Ya, istri dan anak-anak kita itu juga jiwa-jiwa. Jangan katakan begini, aku berdoa untuk jiwa-jiwa, Tuhan aku mau supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Lalu istri terbengkelai, suami terbengkelai, anak-anak tidak diurus. Tapi kalau orang lain diurus, jiwa-jiwa diurus, kita merindukan kebangunan rohani dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti yang itu tidak boleh. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Efesus 5, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-33 dikatakan bahwa itu mengenai melayani suami, melayani istri, dan melayani keluarga kita. Nah, gambar berikutnya, hubungan suami istri, menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan suami istri menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Ayat ini tertulis dengan jelas. Jadi maafkan saya, tidak ada legitimasi, tidak ada pembenaran, lalu kita mengorbankan pasangan kita mengesampingkan, kita mengabaikan pasangan kita demi pelayanan. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi bagaimana? Suami melayani istri. Istri melayani suami. Orang tua melayani anak. Kalau saudara sebagai anak, layanilah orang tuamu. Jadi pelayanan dalam keluarga. Pelayanan dalam keluarga itu sama pentingnya dengan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Sekarang begini, tantangan pelayanan kepada keluarga. Tantangan pelayanan kepada keluarga. Nah begini, keluarga yang pertama, keluarga lebih membutuhkan buah atau karakter daripada karunia Roh Kudus. Ya, kalau di dalam kebaktian kita bisa menggunakan karunia Roh Kudus, tapi kalau dalam keluarga bukan berarti mereka tidak membutuhkan karunia Roh Kudus, tapi mereka akan
lebih dulu membutuhkan buah atau karakter. Ya, buktikan dulu. Nah, banyak maafkan saya. Banyak anak-anak yang kecewa kepada orang tuanya karena orang tuanya mengkhotbah, orang tuanya gembala pendeta seperti saya. Ya, gembala pendeta, dan mereka melihat antara yang disampaikan di khotbah antara yang disampaikan di khotbah itu tidak sama dengan apa yang saya lakukan di rumah. Karena itulah anak saya pernah mengatakan bahwa menjadi anak gembala itu sebuah apa? Sebuah kutukan atau sebuah malapetaka. Karena apa? Bapaknya pandai ngomong di mimbar, tapi begitu di rumah karakternya berantakan. Kenapa saya bisa ngomong begini? Kami mengalaminya. Tantangan yang kedua, pelayanan kepada keluarga membutuhkan waktu 24 jam sehari. Kalau saya khotbah, ibadah, hanya butuh waktu 2 jam. Seminar mungkin beberapa hari. Setelah itu selesai. Dan orang akan kagum dengan apa yang saya sampaikan. Tapi di rumah membutuhkan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan itu tantangannya. Yang ketiga, keluarga membutuhkan keteladanan dan konsistensi dari keteladanan itu. Di mimbar orang lebih membutuhkan omongan saya. Di seminar orang membutuhkan apa yang ada di dalam benak saya. Di dalam keluarga mereka membutuhkan keteladanan dan konsistensi. Ini juga merupakan tantangan besar. Dan berikutnya, pelayanan keluarga memang menguras energi lebih banyak. Menguras energi lebih banyak. Melihat bagaimana anak-anak menguji kesabaran kita, menguji keteguhan hati kita, dan sebagainya. Kemudian jarak atau gap usia antara orang tua dan anak itu juga seringkali menjadi tantangan. Dan tantangan yang terakhir, dan masih banyak tantangan yang lainnya, tidak memiliki kemauan dan keahlian untuk mendidik anak. Ya, kadang-kadang ibu-ibu ahli di dalam mode, ya, ahli di dalam fashion, lalu ayah-ayah ahli sepeda, ya, bagaimana mengayuh sepeda, bagaimana atau ahli dalam mobil dan sebagainya. Tapi soal mendidik anak kita tidak mau belajar. Itu urusan guru, itu urusan guru sekolah minggu dan sebagainya, atau urusan ibu rumah tangga. Nah, ini tantangan pelayanan kepada keluarga. Nah, yang terakhir, sebelum Bu Indah akan sampaikan beberapa hal, lalu kita akan ada pertanyaan. Sekarang kita bicara mengenai langkah praktis. Pak, bagaimana langkah praktis untuk kita memulai pelayanan kepada keluarga? Pelayanan kepada keluarga atau pelayanan dalam keluarga, bukan pelayanan keluarga. Kita tidak sedang mengadakan seminar keluarga, tapi bagaimana kita melayani keluarga kita. Langkah praktisnya, pertama, mendoakan keluarga kita. Kita acap kali mendoakan bangsa dan negara, mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan para pemimpin, mendoakan jiwa-jiwa, mendoakan revival. Saudaraku, yang pertama saudara harus doakan adalah pasanganmu. Setiap pagi Bu Indah berdoa untuk saya. Setiap pagi saya berdoa untuk Bu Indah. Itu adalah jiwa pertama yang saya doakan. Istri. Setelah itu anak-anak. Sekarang saya sudah punya menantu, saya juga doakan menantu saya. Nah, pertama yang saya doakan setiap hari sampai tadi pagi. Kalau saudara bertanya, Pak, kapan terakhir Bapak berdoa untuk keluargamu? Tadi pagi. Dan itu berlangsung setiap hari selama sepanjang tahun. Setiap hari saya berdoa untuk istri dan anak-anak. Saya juga yakin, dan memang ya, Bu Indah juga berdoa untuk saya dan juga anak-anak. Yang kedua, memahami dan memenuhi kebutuhan mereka. Ini merupakan pelayanan kepada keluarga. Kalau Bu Indah perlu sesuatu, lalu saya penuhi kebutuhannya, saya sedang melakukan pelayanan kepada suami istri seperti Kristus kepada jemaat.
seperti Kristus kepada jemaat. Kalau Bu Indah memenuhi kebutuhan saya, dia sedang melayani saya, dia sedang tunduk kepada saya seperti jemaat kepada Kristus. Jadi jangan abaikan ketika kita memenuhi kebutuhan anggota keluarga kita itu sebagai sebuah beban. Bukan. Bukan, itu adalah pelayanan. Seperti saudara melayani pekerjaan Tuhan, layanilah keluarga mereka, keluarga kita. Dengan apa? Memahami dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang berikutnya, melayani dengan buah roh. Tentu saja berikutnya adalah karunia roh. Tapi keluarga memang membutuhkan karakter ilahi, mereka membutuhkan buah roh. Sukacita, kesabaran. Kalau ayah ibu sabar terhadap anak, itu saudara sedang melayani anak. Menunjukkan buah kesabaran, menunjukkan buah penguasaan diri, menunjukkan buah sukacita. Setiap kali kita mengeluarkan buah roh, itu merupakan bentuk pelayanan kita kepada keluarga. Kemudian mengambil waktu atau menyiapkan waktu, memuridkan, mengajar keluarga, ya, dengan cerita, bukan dengan khotbah ini ya. Ini yang sering kali saya pakai, saudaraku, ya, tidak khotbah langsung, tapi saya sering kali bercerita. Kalau anak-anak saya sering gini, pelajaran kehidupan, ya, saya sering panggil kedua anak saya dulu, saya ceritakan ini papa punya pelajaran kehidupan, ini begini dan sebagainya. Nah, sementara saya cerita, saya juga sampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang terakhir sebelum Bu Indah akan sampaikan bagiannya. Gambar yang terakhir. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ini adalah persyaratan sebagai seorang penatua. Nah, ada satu ayat di dalam ayat yang kelima. Jikalau seorang tidak tahu mengapa mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini merupakan persyaratan sebagai penatua. Nah, tapi juga ini merupakan gambaran umum sebagai dalam pelayanan. Ya, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, tidak bisa mengurus keluarga, tidak bisa melayani keluarga, bagaimana ia dapat mengurus, bagaimana ia dapat melayani jemaat? Dari ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya, itu jadi begini, Alkitab mengajarkan bahwa sebetulnya pelayanan kepada keluarga itu merupakan tolok ukur sebetulnya. Tolok ukur pelayanan kepada jemaat. Alkitab tidak memberikan ruang, lalu lupakan keluargamu, yang penting kamu melayani jemaat. Itu tidak memberikan peluang seperti itu. Bahkan memberikan satu syarat, satu parameter, satu tolok ukur, layani keluarga. Loh, ini kan tersirat begini, layani keluargamu terlebih dahulu, kalau kamu berhasil, kamu boleh melayani jemaat. Ya, tentu saya tidak berharap setelah ini saudara semuanya mengundurkan diri dari semua pelayanan, bukan itu. Tapi Alkitab mengajarkan perhatikan bahwa pelayanan kepada keluarga itu juga merupakan hal yang penting. Dua-duanya harus berjalan dengan baik. Uruslah keluargamu dengan baik, layanilah keluargamu dengan baik, uruslah jemaat, layanilah jemaat. Alkitab mengajarkan seperti itu. Yang satu dikerjakan dan yang satu jangan ditinggalkan. Dua-duanya harus dikerjakan dengan baik. Silakan Bu Indah akan menambahkan, lalu kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Puji Tuhan. Saya mau menambahkan sedikit dari apa yang mungkin beberapa kali saya berbicara dengan keluarga-keluarga yang ada, dan itu memberi sebuah pelajaran buat saya apa yang harus kita lakukan sebetulnya. Seperti yang Pak Yus sampaikan, lakukan yang satu, jangan tinggalkan yang lain. Kita seringkali menjadi orang-orang yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan, melakukan yang ini tapi meninggalkan yang satunya. Tapi sebetulnya Tuhan mau kita itu ada di dalam keseimbangan. Satu dengan yang lain, melakukan dengan seimbang, melakukan dengan proporsional seperti yang Tuhan mau. Nah, saya mau share dari beberapa kejadian yang
pernah saya dapati ketika kami berbicara dengan keluarga-keluarga, saya berbicara dengan entah ibu, entah bapak ya, atau suami istri, ada beberapa mereka itu begini, mereka tanpa sadar melakukan hal-hal yang bapak atau ibu melakukan hal-hal yang fokus hanya kepada dirinya sendiri, pribadi masing-masing, dan tiba-tiba terkejut ketika anaknya sudah dewasa, ketika anaknya sudah mulai remaja, mereka terkejut dengan apa yang mereka dapati kepada anak-anaknya. Dan mereka selalu katakan gini, satu ketika saya bertemu dengan pasangan suami istri dan bapak itu berkata pada saya gitu, Bu, ini dong anaknya ibu suruh ngadain komsel di rumah saya supaya anak saya bisa ikut komsel dan takut akan Tuhan, tidak hidup semau sendiri. Kemudian saya mulai berpikir, bagaimana anaknya mau menjadi anak yang takut akan Tuhan, tapi orang tuanya tidak memberi contoh, tidak memberi teladan. Nah, seperti yang Pak Yus katakan, anak itu membutuhkan teladan, bukan membutuhkan perkataan. Lebih banyak seorang anak itu melihat. Dan itu yang masuk di dalam pemikiran, teladan ya, teladan apa yang dilakukan orang tuanya, apa yang orang tuanya selalu lakukan, itu memberi contoh lebih banyak yang masuk daripada kata-kata, kamu harus seperti ini, kamu harus lakukan ini, kamu harus takut akan Tuhan. Kalau dia sendiri di rumah tidak melihat orang tuanya takut akan Tuhan, bagaimana dia bisa mencontohkan itu? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang takut hidup berkata, kita ini Kristen, aku sudah hidup di dalam, sudah bertobat. Matius 3 ayat 8, itu Yohanes Pembaptis katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita, anak-anak Tuhan, yang menyebut orang Kristen, kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Jangan kita dulunya, kami dalam menikah itu memang tidak mulus dari awalnya ya. 15 tahun pernikahan kami ada hal-hal yang sangat-sangat itu gonjang-ganjing ya di dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga setelah mulai 15 tahun itu kami mulai suami istri belajar bagaimana kami menata rumah tangga kami. Karena kami juga mendapati ternyata kok anakku nakal ya, dulunya seperti itu. Dan kami menyadari kita tidak menghasilkan buah-buah pertobatan yang bisa mereka lihat gitu. Galatia 5 ayat 22 ayat 23. Itu berbicara tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu, anak-anak itu harus yang pertama-tama menikmati buah-buah di dalam kehidupan kita. Amen. Jangan orang lain. Mungkin orang yang kita layani, dengan orang yang kita layani, kita bisa mengasihi, kita bisa sabar. Orang yang menyakiti kita bisa menguasai diri. Tapi begitu anak kita melakukan kesalahan, kita bisa marahnya seharian tidak habis. Saudara, seringkali suami saya mengingatkan saya gitu ya. Kalau kamu sampai sekarang masih mengingatkan saya, kalau kamu bisa melayani anak-anakmu, menantumu seperti kamu melayani si A, seseorang yang sedang saya layani gitu ya. Oh, bahagianya sekali anak-anakmu gitu katanya. Tepatnya saya ngomong begini. Nah, Bu Indah itu punya kemampuan begini. Bu Indah itu punya dengan orang lain itu sangat sabar, sangat mengerti, sangat memahami. Nah, saya sering kali ngomong begini, kalau anak-anakmu dan nanti menantumu kamu perlakukan seperti itu, mereka akan menjadi menantu dan menjadi anak-anak yang paling berbahagia di muka bumi. Karena saya lihat kalau dia melayani seseorang atau melayani orang-orang itu dia punya keluasan hati yang luar biasa. Saya katakan alangkah bahagianya seandainya keluasan hati itu dinikmati oleh suamimu dan anak menantumu. Silakan Bunda. Ya, itu seperti yang beliau sampaikan ya. Ya. Jadi kita buah-buah yang pertama
ada di dalam kehidupan kita, buah pertobatan, buah roh, itu harusnya dinikmati yang terutama oleh keluarga kita, anggota keluarga kita, suami dan anak, istri dan anak-anak. Tapi seringkali itu yang tidak dinikmati, sehingga mereka tidak mempunyai standar kehidupan yang benar. Mereka tidak melihat, oh, orang tuanya melakukan seperti itu. Oh, orang tuanya memiliki buah-buah roh yang bisa aku nikmati. Sehingga ketika mereka sudah menjadi remaja, mereka bisa mencontoh kehidupan kita karena ada teladan di dalam kehidupan keluarganya. Seringkali itu ada beberapa anak hamba Tuhan berkata kepada saya, aduh, dulu anak saya juga berkata seperti itu. Pasti anak saya ada di sini. Dia katakan, mami itu terlalu galak, ini tidak bisa menjadi contoh. Tapi saya bersyukur, kami berdua, kami belajar dari kesalahan yang lalu dan kami mencoba bertobat dan melakukan hal-hal yang baik. Dan saya percaya anak saya bisa bersaksi bahwa ada perubahan di dalam kehidupan kami, sehingga mereka bisa melihat buah-buah roh yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang ada di sini, jangan berkecil hati. Oh, aku sudah salah. Bisa diperbaiki, bisa diperbaiki. Mulailah ambil keputusan, ya aku mau memperbaiki. Karena keteladanan kita akan memberi buah yang manis di dalam kehidupan anak-anak kita dan keluarga kita. Amin. Hal yang kedua, ada orang yang selalu katakan gini, anakku enggak mau beribadah, Bu. Kenapa? Saya melihat ya, banyak sekali anak-anak yang tidak mau datang ke gereja, enak-enakan di rumah, atau malah hari Minggu hangout ya sama teman-temannya. Satu ketika ada seorang ibu berkata pada saya, seorang ibu kali ini berkata pada saya, Bu, tolong dong Bu, di gerejanya Ibu ada siapa yang bisa melayani anak saya untuk anak saya ke gereja, dibawa ke gereja. Saya bilang, oh ya nanti saya atur gitu ya. Tapi saya melihat bagaimana anaknya mau datang ke gereja kalau orang tuanya tidak juga mau berbakti. Orang tuanya seenaknya sendiri menganggap remeh ibadah gitu. Tidak memiliki kerinduan. Jadi milikilah dari hidup kita sebagai orang tua teladan untuk kita tuh pengen apa sih dari anak kita? Besoknya anak kita menjadi apa gitu ya? Orang yang mau hidup di luar? Tidak kan? Kita ingin anak-anak kita hidup di dalam persekutuan yang benar dengan anak-anak Tuhan, dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup di dalam rumah Tuhan. Nah, ketika kita menginginkan itu, mulailah dari diri kita sendiri. Itu teladan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Amin. Amin. Hal yang ketiga ya, banyak anak yang tidak hidup dalam kebenaran firman karena mereka tidak melihat orang tuanya membaca firman, merenungkan firman, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Satu ketika saya mendapat kesaksian, ini orangnya kelihatannya ada di sini. Salah satu jemaat kami, anaknya ini ketika menunggu adiknya mereka sekolah di satu sekolah yang sama gitu ya. Kebetulan dia harus nunggu adiknya atau apa masih di parkiran sekolahan dengan orang tuanya. Anaknya ini membaca firman Tuhan. Dia membaca sehari 5 pasal kalau nggak salah, 5 pasal atau 10 pasal sampai. Nah, ada orang tua dari temannya anak ini melihat, loh kok anak ini membaca firman Tuhan gitu ya. Terus ngomong sama ibu dari anak ini, gimana sih Bu caranya supaya anaknya mau baca firman Tuhan? Apalagi 5-10 pasal sehari, itu kan sulit kan buat anak-anak SD waktu itu, masih SD. Nah ibu itu juga bingung jawabnya, karena dia bilang gini, ya gimana kalau kita tidak memberi teladan, bagaimana anak-anak kita bisa meniru gitu, bisa mau membaca firman Tuhan. Tapi akhirnya ibu ini berkata, ya karena anak saya melihat suami saya setiap hari membaca firman Tuhan juga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita semuanya ingin anak-anak kita memiliki waktu-waktu bersama Tuhan,
teladanilah dulu. Berilah mereka teladan terlebih dahulu. Berilah mereka, bukan disuruh, ayo kamu baca firman Tuhan. Ada freedom life itu, kamu harus baca habis setiap hari. Jangan bolong-bolong. Padahal kita tidak membaca. Bagaimana dia mau membaca? Bagaimana mereka mau berdoa kalau dia tidak pernah melihat kita berdoa? Kalau kita tidak pernah mengajak mereka saat teduh bersama, mengadakan mesbah keluarga. Nah, seperti yang Pak Yus tadi katakan, revival harus dimulai dari keluarga. Jadi mulailah, kalau kita merindukan revival di dalam gereja kita, di dalam jemaat kita, kalau Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan ya, menginginkan revival terjadi di dalam gereja kita, di dalam kota kita, mulailah dari keluarga kita, mulailah dari suami istri dan anak-anak kita. Amin. Itu saja kelihatannya yang saya mau sampaikan.